warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Malik. Ya, selamat siang Bu Pesti. Selamat siang Bu. Baiklah Bapak Ibu, pada proses coaching kali ini semua kegiatan akan mengacu pada rubrik penilaian, yaitu ada penilaian prasupervisi, ada penilaian observasi dan pasca percakapan. Adapun skala penilaiannya itu yang diantaranya ada beberapa yang tidak dilakukan. Apakah sudah dilakukan? Tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Lalu sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum memulai proses coaching, saya akan menanyakan beberapa hal kepada coach. Ini yang menjadi coach, Bapak Malik. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Yang saya ingin kembangkan itu adalah pada tahap observasi saja. Observasi. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang saya ingin supervisi, yang ingin saya observasi itu adalah bagian identifikasi masalahnya sama bagian rencana aksi. Nomor 3, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan? Ya, indikatornya itu saya berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching ya, permasalahan coaching. Baiklah, silakan Bapak Ibu melakukan proses coachingnya. Silakan, boleh dimulai. Pak Malik tadi nggak ada sih. Ini kan punya Oke. Yang mulai sama ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Malik. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Pesti. Apa kabar Bu? Kok kelihatannya hari ini beda ya? Baik Pak, begitu ya Pak ya. Begini Pak, ada yang mau saya diskusikan. Apa Bapak punya waktu sebentar? Oh iya, silakan Bu, nggak apa-apa, silakan. Ada masalah apa ini Bu? Ini Pak soal anak kelas 3 IPS. Jadi sejak kelas 3 IPS itu digabung, itu saya sedikit kesulitan dalam menghadapi anak kelas 3 itu Pak. Kesulitan apa itu ya Bu? Ini Pak, saya kan ngajar di jam terakhir. Jadi kemudian mata pelajaran saya juga PPKN. Bapak kan maklum kalau PPKN itu di jam terakhir kondisinya seperti apa. Iya Bu. Lalu saya melihat di kelas itu Pak, karena 2 kelas digabung menjadi satu, kan kelas itu jadi pengap. Nah, udaranya kemudian tidak lancar gitu Pak. Kelasnya jadi penuh. Jadi kalau misalnya saya berdiri di depan itu, suara saya tidak sampai ke belakang Pak. Gitu Bu ya. Jadi mereka tuh belajarnya nggak fokus gitu. Masalah ini udah Ibu bicarakan dengan kepala sekolah? Untuk kepala sekolah sih belum Pak. Cuman saya sudah bicara dengan wakil kurikulum. Tapi kata wakil kurikulum itu sudah menjadi aturan dari sekolah seperti itu. Menurut Ibu yang membuat anak-anak itu tidak fokus apa ya Bu? Mungkin Pak, karena saya bilang tadi, karena kelas itu sudah terlalu penuh. Dulu waktu masih dibagi 2 kelas, saya masih bisa mengatasinya. Terus apa lagi kalau menurut Ibu selain daripada itu? Mungkin juga karena siswanya sudah kelelahan ya Pak ya, ini jam terakhir. Atau mungkin juga mereka sudah bosan dengan cara saya mengajar Pak. Jadi saya menangkap yang saya tangkap di sini, anak IPS itu yang pertama tidak fokus dan tidak semangat belajar karena pertama kelas mereka itu pengap kan gitu bukan, siswanya terlalu penuh. Yang kedua mungkin ada rasa bosan pada mereka dengan cara belajar atau cara ibu dalam penyampaian materi itu kan gitu. Kemudian
Begitu kan Bu? Ya, menurut saya sih begitu Pak. Iya. Terus menurut Ibu ada tidak cara untuk membuat siswa itu kembali semangatnya itu kembali bergelora gitu seperti sebelum digabung dulu? Saya sih pernah waktu itu Pak bikin ice breaking. Cuman memang sih kelas itu jadi hidup. Tapi ada sebagian anak yang mengatakan, ibu ini seperti anak kecil begitu Pak. Iya, karena mungkin masa-masa mereka kan mungkin dalam pemilihan ice breakingnya pun ya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Padahal yang ibu lakukan itu sudah bagus Bu. Berarti ibu sudah berusaha bagaimana supaya perhatian mereka fokus kembali, kemudian mereka tertarik kembali. Kan seperti itu Bu. Selain itu ibu melakukan apa lagi Bu selain membuat ice breaking tadi? Saya juga pernah sekali Pak ya, ini kan karena saya baru mencoba-coba, karena saya kan lagi cari situasi bagaimana kelas ini bisa berubah Pak ya. Saya ubah cara metode saya belajar. Yang pertama itu dengan cara berceramah, saya mengubahnya dengan cara menganalisis sebuah kasus gitu Pak. Terus bagaimana hasilnya Bu? Ada kira-kira nggak perubahan? Saya sebenarnya takjub Pak dengan hasilnya gitu ya Pak ya. Tadinya si anak ini yang saya tahu dia itu anak yang pendiam, kurang berbicara. Jadi ketika saya mengajar dia cuma diam saja selama ini. Jadi ketika melakukan analisis itu si anak ini nggak berhenti bicara. Maksudnya di sini dia selalu mengungkapkan pendapatnya terhadap kasus itu. Jadi kan itu di luar dari apa yang saya harapkan, maksudnya ini sebuah kejutan untuk saya. Yang selama ini kita lihat dia pendiam, tiba-tiba dengan adanya kasus seperti ini jadi aktif kan gitu. Iya, dan kelas pun juga hidup Pak. Jadi semua siswa itu kepengennya tuh ngomong. Memang basic mereka kan IPS itu ngomong. Wah, itu langkah yang sangat bagus karena menurut saya Bu, anak IPS itu jadi semangat belajar kembali kan gitu. Kira-kira Ibu akan tetap menggunakan metode ini? Iya, sepertinya itu Pak. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu apa yang Ibu lakukan? Mungkin Pak, yang pertama sekali saya pasti akan menambah ilmu saya, wawasan saya, pengetahuan saya terhadap pembelajaran. Yang pertama mungkin saya akan mencari beberapa ice breaking yang bisa dipakai untuk anak SMA. Dan saya bisa lihat di YouTube, ya Pak ya. Kemudian yang kedua saya akan belajar mengenai bagaimana metode pembelajaran yang bagus, yang baik gitu ya. Mungkin metode selama ini itu harus dirubah dan saya harus banyak mengambil beberapa metode atau menyatukannya. Wah, Ibu Pesti luar biasa. Bagus sekali Bu, itu ide yang cemerlang kalau menurut saya. Kapan rencananya akan dilaksanakan Bu? Mudah-mudahan secepatnya Pak. Saya akan coba dulu yang pertama sekali saya akan buat MPP dulu sudah pasti MPP kan. Kemudian baru saya nanti akan melakukan saya berbicara dengan kawan-kawan yang satu rekan sejawat. Mungkin mereka kan ada yang sudah lama mengajar, lebih banyak pengalaman gitu. Bu. Jadi dan saya akan berusaha ini dilakukan secepatnya. Mungkin tidak mungkin semuanya, tapi saya akan coba dari step by step. Tahap demi tahap kan gitu kan, karena memang tidak semudah membalikkan telapak tangan kalau menurut saya. Kira-kira Ibu butuh bantuan dalam melakukan rencana Ibu ini? Sudah pasti Pak. Ini kan tidak bisa saya kerjakan sendiri. Betul. Sudah pasti yang saya butuh bantuan di situ adalah dari teman-teman sejawat. Iya, saya sebenarnya udah senang melihat Ibu cerah kembali gitu. Tadi awalnya masuk ke sini kusut loh, kenapa Ibu Pesti yang selama ini tidak pernah seperti itu? Ya, sekarang udah kembali lagi semangat Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Ini berkat Bapak juga terakhir. Jadi apa yang terpendam selama ini dalam hati saya sudah terluahkan semua dan saya juga bisa kembali semangat. Oke Bu, sukses selalu Bu. Terima kasih ya Pak Malik ya. Sama-sama Bu Pesti, semangat. Terima kasih Pak Malik dan Bu Pesti yang sudah melakukan praktik coaching dan bagus sekali. Saya ingin menanyakan kepada Pak Malik, setelah melakukan proses coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, ketercapaian itu ternyata kemitraan kan gitu. Ternyata dengan adanya kemitraan maka pasti
sebuah rencana itu akan tercapai. Kemitraan. Iya. Lalu kemudian dari hasil observasi yang saya temukan itu Pak Malik sudah melakukan kehadiran penuh, yaitu hadir penuh dalam percakapan, mendengarkan aktif apa yang sudah dikatakan oleh Koci, mengajukan pertanyaan berbobot dan melakukan alur tikta. Juga mendengarkan dengan rasa, yaitu ada terima, persepsi, sumeras, ada rangkuman, dan ada pertanyaan yang berbobot tadi. Kompetensi apa lagi yang ingin dicapai Pak Malik selain yang tadi? Ya, selain kalau tadi kan kompetensinya itu ingin mencari solusi yang terbaik itu. Yang ingin saya capai itu adalah menggali kembali. Ya, saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu belum sepenuhnya pertanyaan yang berbobot gitu. Mungkin ya karena menjadi pendengar itu jauh lebih susah daripada berbicara. Iya. Kalau menurut saya itu. Baiklah, demikianlah proses coaching kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Kita ya, aku dari baju dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Pespi. Selamat siang, Pak Selamat siang Bu Malik. Dini. Selamat siang, Pak. Baiklah Bapak, ibu-ibu, ya ini karena ibu-ibu semua. Proses coaching kita kali ini akan kita lakukan. Adapun kegiatan akan mengacu kepada rubrik penilaian, yaitu kalau kita lihat rubrik penilaian itu ada 3. Yang pertama ada rubrik penilaian tahap pra-supervisi, kemudian yang kedua supervisi, dan yang ketiga itu adalah pasca supervisi. Setiap tahapan itu ada nanti penilaian yang saya berikan berdasarkan hasil pengamatan saya, yaitu yang pertama tidak dilakukan, kemudian sudah dilakukan namun belum memenuhi dengan prinsip coaching, dan yang terakhir itu adalah sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Itu dia rubrik penilaian pengamatan yang akan saya berikan kepada Ibu Dini dan Ibu Pespi. Sebelum kita memulai kegiatan coaching pada siang hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan atau beberapa hal kepada coach yang hari ini akan dilakukan oleh Bu Pespi, ya Bu Pespi. Iya, Pak. Ya, yang pertama atau hal yang ingin saya tanyakan yang pertama itu adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di sini? Saya berfokus pada pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan berbobot, ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya ingin lebih fokus juga kepada rencana aksinya. Rencana aksi, ya. Ya, Bu, rencana aksi. Berarti kita fokuskan nanti di rencana aksi, ya. Ya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Menurut saya indikator itu sudah tercapai jika coachingnya sudah mencapai solusi juga, Pak. Sudah menemukan Sudah solusinya. mendapatkan solusi, ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Pespi dan Bu Dini. Baik, kegiatan kegiatan coaching kita akan kita mulai. Oleh karena itu waktu dan tempat kami berikan kepada coach dan kepada coaching. Silakan. Dini, kenapa kamu di situ? Ada apa? Bisa saya ngobrol sebentar, Bu? Boleh, silakan aja duduk sini. Terima kasih, Bu. Ini ada apa? Kamu di sini. Jadi begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Tidak nyaman bagaimana? Boleh kamu ceritakan ini? Saya
mendapat solusi, saya merasa tidak nyaman Bu, seperti itu. Di dalam saya merasa tidak diperlakukan dengan adil. Di situ, Pak. Apa maksudnya kamu merasa diperlakukan tidak adil? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini Bu. Jadi saya bingung kenapa saya belakangan ini diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Bu? Boleh kamu ceritakan sebenarnya cerita seperti apa biar Ibu tahu dulu ceritanya. Jadi saya merasa diperlakukan tidak adil gini kan Bu. Jadi ibu guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid-murid teman saya itu mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Dan merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Jadi selain tidak nyaman, apalagi yang kamu rasakan? Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat di guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik, dan saya padahal sebelumnya yang selalu dapat nilai tertinggi di kelas Bu. Kalau boleh Ibu tahu, yang kamu maksud dengan tidak adil itu bagaimana? Coba kamu ceritakan dulu ini. Ini Bu, rasanya kan saya sudah menjawab tuh soal-soal yang diberikan dengan benar. Nah, tapi dalam ulangan itu, tapi ngapa nilai yang saya dapatkan itu nilainya itu sedikit Bu, kecil gitu Bu. Nah, jadi selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalah ini? Jadi selama ini saya sudah rajin belajar, mengulang-ulang pembelajaran yang saya dapat di sekolah itu saya ulang di rumah juga Bu. Saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai kecil karena nggak ikut les privat Bu. Kamu sudah mendiskusikan hal ini sama guru tersebut? Belum sih Bu. Tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, teman-teman tuh nilai saya yang paling tinggi Bu dari teman-teman saya. Namun setelah mereka les, saya tidak seperti itu lagi. Nilai saya selalu lebih rendah dari teman-teman saya Bu. Kamu juga sudah pernah bertanya nggak sama teman-teman kamu yang ikut les privat itu? Sebenarnya itulah Bu. Sebenarnya tadi saya berdiri di situ juga ingin ketemu dengan guru itu, juga ingin bersama teman-teman saya. Sudah bertanya bagaimana hasil les privat itu sama teman-teman kamu nih? Belum sih Bu, saya takut dimarahi gitu saya sama gurunya karena nanya-nanya pula nanti. Jadi saya ragu-ragu Bu. Aku tanya dulu, jadi sebelumnya kenapa kamu nggak bisa ikut les privat? Kan gini Bu, saya kan membantu orang tua di rumah Bu. Jadi orang tua saya itu memiliki kedai jualan makanan gitu, warung kan Bu. Jadi kalau pulang sekolah saya bantu orang tua saya Bu gitu. Karena tidak ada yang membantu orang tua saya Bu, karena kehidupan kami dari situ. Jadi yang Ibu yang bisa aku baca di sini, kamu tidak bisa ikut les privat karena kamu mau membantu orang tua, begitu ya? Ya Bu. Terus kamu sudah pernah mendiskusikan hal ini dengan guru yang bersangkutan? Belum Bu, belum pernah sih saya mendiskusikan hal ini pada guru yang bersangkutan. Kenapa tidak kamu lakukan? Belum Bu, saya takut saya dimarahi gitu Bu. Terus apa Ibu itu pernah marah? Nggak pernah sih Bu. Jadinya saya menduga-duga aja gitu Bu. Jadi menurut kamu les privat itu bagus apa enggak? Bagus sih Bu, cuman saya tidak bisa aja ikut gitu Bu. Coba nanti kenapa nggak kamu coba saja bantu menyelesaikan masalah kamu itu? Benar juga ya Bu ya. Saya harusnya mencoba menemui guru tersebut tadi. Bagus, kalau nanti kamu ketemu dengan guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Saya mungkin akan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les itu, kemudian akan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya gitu Bu di kelas. Jadi saya juga akan mengkonfirmasi alasan mengapa nilai saya mendapat nilai yang kecil.
Tadi kamu bilang, ya kan tadi selama ini nilai kamu itu bagus. Jadi menurut kamu apa yang membuat kamu itu yakin kalau nilai kamu itu bagus tanpa harus ikut les? Sebelumnya saya kan dari kelas 10 Bu, saya itu selalu juara kelas. Nah, saya juga selalu belajar dengan rajin, mengulang pembelajaran yang saya dapatkan. Saya suka juga Bu nanti kalau lagi di kedai itu, saya bisa bantu orang tua saya sambil saya membuka soal-soal dari internet gitu Bu, dari gadget saya yang saya miliki. Tapi akhir-akhir ini saya sering membantu ibu saya berjualan di kedai, jadi itu sering tidak sempat Bu saya lakukan. Jadi ada pengaruhnya nggak dengan pembelajaran kamu? Sepertinya iya sih Bu, jadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai rumah terkadang sudah malam, sudah lelah dan langsung tidur aja gitu Bu. Jadi berarti lebih bagus mana itu les privat daripada membantu orang tua? Dua-dua sih Bu, les privat juga bagus dan membantu orang tua juga bagus Bu. Ya, nah sekarang ibu tanya dulu, kira-kira yang akan kamu lakukan nanti bagaimana? Saya mungkin akan bertanya ke guru tersebut untuk memastikan dugaan saya ini Bu, dan itu mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan membantu orang tua. Jadi saya akan membuat jadwal belajar saya yang dapat disesuaikan dengan membantu orang tua di kedai Bu. Untuk ikut les saya rasa tidak bisa Bu, karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Tapi saya rasa saya bisa minta bantuan teman saya sekelas Intan, teman yang selalu saya Bu. Kebetulan dia juga ikut les privat. Bu Intan ada teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya. Mungkin dia nanti akan membantu saya gitu Bu. Ini secara pribadi menurut kamu les privat itu penting nggak? Penting sih Bu, tapi saya nggak bisa ikut sepertinya Bu. Kalau misalnya nih, jadi yang saya tangkap tadi di sini, kamu akan melakukan beberapa rencana aksi, seperti misalnya menemui ibu itu, ya kan? Kemudian berusaha membagi waktu ya, untuk belajar dengan tanpa harus mengikuti les privat, seperti itu kan? Kemudian Belajar dengan teman. belajar dengan salah teman. Selain itu apa lagi rencananya? Nah, saya juga nanti akan menemui dengan guru mata pelajaran tersebut Bu, Ya. untuk mengkonfirmasi dugaan saya ini. Ya. Jadi saya menjadi rajin belajar lah Bu, mungkin mengatur waktu itu tadi Bu. Ya bagus itu. Jadi biar tidak ada prasangka ya Dini ya. Namanya nanti kamu bilang ibu itu mungkin kamu merasa diperlakukan tidak adil begitu ya. Nah, bagus sekali itu. Lalu menurut kamu dalam menjalankan komitmen kamu itu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Besok pagi kan Bu, karena saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut Bu. Dan itu mulai besok pagi saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar dan membantu orang tua. Kira-kira kamu butuh bantuan nggak dalam menjalankan komitmen kamu? Perlu Bu, saya minta bantuan teman saya Intan untuk menemani saya menemui guru tersebut. Saya akan meminta untuk membantu saya belajar Bu. Nanti Intan itu akan bantu kamu untuk mengawali kamu ketemu dengan guru itu, kemudian untuk bantu kamu dalam belajar, gitu ya Dini ya? Iya Bu. Nah, itu bagus sekali ya. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan itu bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan kamu ya Dini ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu Pespi sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk ke kelas dulu karena beliau sudah masuk Ya, ya. sama-sama Dini ya. Semangat belajar ya Dini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selesai kembali. Baik, terima kasih Bu Pespi, Bu Dini. Proses coaching kita sudah kita lakukan. Di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ini kepada Bu Pespi selaku coach dalam kegiatan coaching ini. Setelah melakukan proses coaching ini, apa yang menjadi indikator ketercapaian yang Ibu inginkan?
Yang pertama saya lihat di situ sang coachnya sudah bisa membuat komitmen. Yang kedua, dia juga sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, komitmen dan menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian dari hasil observasi tadi saya bisa membuat sebuah rangkuman lah namanya yang saya temukan dari kegiatan coaching itu sudah melakukan tahapan-tahapan dalam proses coaching itu, di mana tahapan-tahapannya itu ada 4. Yang pertama itu adalah tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Yang menjadi fokus kita di sini tadi sebelum pelaksanaan coaching kita mulai, saya bertanya sama Bu Pespi yang mana yang mau disupervisi. Tadi Bu Pespi kalau tidak salah ingat saya itu adalah di rencana aksi ya di rencana aksi. Ya, dalam rencana aksi ini saya melihat ternyata coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, sehingga coachee itu menjawab dengan terbuka gitu. Istilahnya tidak ada yang ditutup-tutupin gitu. Yang selama ini misalnya coachee itu kadang menutupi daripada permasalahan-permasalahannya mungkin karena malu dan lain sebagainya. Ternyata inilah dia kemampuan yang kita harapkan dari seorang coach, yaitu mampu menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee itu bisa mengeluarkan apa yang ingin disampaikan tanpa rasa sungkan. Saya rasa demikian proses coaching kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya atau ketika laku saya kurang berkenan. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya? Ya, selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Malik. Ya. Ini apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bapak Ibu, pada proses coaching kali ini semua kegiatan kita akan mengacu pada rubrik penilaian. Saya bacakan ya rubrik penilaiannya, yaitu yang pertama itu adalah pra-supervisi, di mana di situ kita akan membahas mengenai diskusi rubrik penilaian percakapan coaching, menanyakan kompetensi coaching yang apa yang ingin dikembangkan, kemudian menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, lalu menanyakan indikator ketercapaian. Yang kedua itu bagian observasi. Di situ mencatat yang melihat dan terdengar berdasarkan CGP, melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Yang ketiga, pasca percakapan. Di situ menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Lalu menyampaikan catatan hasil observasi yang berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Dan yang terakhir menanyakan kompetensi, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan. Kemudian setelah penilaian itu ada tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi sebelum memulai proses coaching ini, saya akan menanyakan beberapa hal kepada coach. Sini siapa yang menjadi coach ya? Saya Bu. Ya. Oke. Jadi saya tanyakan dulu sama Ibu Dini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu yang pertama kemitraan, yang kedua potensi dari rekan sejawat atau coaching, yang ketiga kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Oke, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi di antara tiga tadi? Kalau saya kemampuan coaching menyelesaikan masalah. Yang observasi bagian apa ya? Di rencana aksi kah
Iya, di rencana Rencana aksi berarti ya. Rencana aksi. Oke, yang terakhir, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya bila nanti Koci mampu menjalankan aksinya. Koci mampu menjalankan aksinya. Oke, bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan untuk mulai proses coachingnya. Selamat siang Bu Dini. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Ya, saya ada waktu luang. Ada apa ya Pak? Sebelumnya mohon maaf Bu Dini, mungkin saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau curhat masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, sebenarnya ini masalah saya ini, saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi dari Ibu. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak bisa ceritakan nggak dengan saya? Saya bisa membantu. Ibu ingat nggak? Minggu kemarin itu kan saya disupervisi sama pengawas. Kemudian hasil supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Pak pengawas sekolah. Sebelum kita jauh ke depan nanti, saya ingin dulu menanyakan tujuannya ini Bapak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari semua ini gitu nantinya, apa tujuan Bapak itu untuk proses coaching kita ini? Saya itu mau mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Solusi terbaik. Lalu ya, masalahnya tadi coba bagaimana Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi Bu, masalahnya itu minggu kemarin kan saya disupervisi sama pengawas sekolah. Ya. Kemudian saya mendapatkan teguran dari pengawas sekolah tersebut gitu. Bagaimana bisa Pak? Apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas? Sebenarnya masalahnya ini kalau menurut saya bukan masalah yang serius sih Bu. Tidak serius? Maksudnya tidak serius bagaimana Pak? Ya pengawas itu kan hanya mengkritik saya gitu tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana itu Pak? Maksud saya apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas atau cara mengajar yang tidak baik atau bagaimana sampai bisa dikritik? Kalau boleh tahu Pak. Beliau atau pengawas itu kayaknya keberatan dengan saya karena saya ketika mengajar di kelas tidak menggunakan buku teks. Oh, terus bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama ini memang saya tidak pernah menggunakan buku teks karena menurut saya masih banyak sumber-sumber yang lain yang bisa saya gunakan ketika saya melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Oh, jadi Bapak merasa banyak sumber lain yang bisa digunakan jadi sumber belajar, tidak mesti buku teks. Iya. Lalu kalau begitu saya tanya Bapak dulu, selama ini Bapak yang Bapak lakukan dalam proses mengajar bagaimana? Maksud saya kan tidak pakai buku teks, Iya. itu bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, kalau memang saya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan sumber yang lain, misalnya video-video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube dan lain sebagainya yang menurut saya jauh lebih berhasil, jauh lebih sukses daripada saya hanya menggunakan buku teks saja. Gitu. Oh, jadi menurut Bapak tidak menggunakan buku teks karena mencampurkan dengan video dan alat beberapa media pembelajaran lain yang keberhasilannya itu lebih baik. Menurut sebenarnya sudah bagus sih Pak. Bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Jadi memang sudah bagus sih yang Bapak jalankan itu. Oh iya, betul juga ya Bu.
kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Memang selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya itu masih kurang maksimal kalau menurut penilaian saya. Masih kurang maksimal ya Pak ya. Jadi sebenarnya itulah pentingnya buku teks, sumber belajar yang mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar yang beragam. Salah satunya mungkin buku teks, video, lalu ada juga sumber belajar yang lainnya. Ya, saya pikir ada benar juga ya Bu. Setelah Bapak bercerita sekarang, bagaimana perasaan Bapak? Terus terang sih Bu, hari ini saya merasa senang gitu karena saya mendapatkan solusi dari yang permasalahan saya. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Ya, karena saya takut Bu dipanggil sama kepala sekolah dengan adanya masalah ini. Jadi saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa melakukan refleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah dan siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Iya Bu. Dari apa yang sudah saya sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya berniat mau menjumpai kepala sekolah Bu untuk membicarakan masalah ini yang mungkin beliau akan memberikan solusi juga kepada saya. Selain itu kepala sekolah juga saya mintain pendapat beliau seperti apa. Lalu ada hal lain yang ingin dilakukan selain yang tadi itu? Saya juga rencananya itu mau menjumpai pengawas sekolah kita yang mensupervisi saya kemarin. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar saya, ya saya akan berubah sesuai dengan apa yang diminta oleh beliau. Ya saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber mengajar saya gitu. Walaupun saya tetap menggunakan sumber-sumber yang lain seperti video-video tadi gitu. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu. Ya syukurlah sekarang saya bisa merasa lega Bu, karena jujur selama ini saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apakah sudah berurusan dengan atasan, ya agak khawatir juga kita Bu. Syukurlah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya itu masih dalam pikiran saya sih Bu, belum kepikiran sampai ke sana. Mungkin saya akan mencoba dengan komunikasi dengan teman-teman guru yang sama-sama jurusan ya, karena kalau di sekolah itu kan ada beberapa guru bahasa Indonesia yang nanti saya komunikasikan dengan mereka. Kira-kira apa Bapak membutuhkan dukungan yang dibutuhkan dari komitmen Bapak tersebut dari teman-teman tadi gitu? Ya saya sangat membutuhkan sebenarnya. Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih ya Bu atas waktunya telah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Nah semoga kita bisa menjadi guru-guru yang hebat, bisa menjadi teladan buat guru-guru yang lain juga. Amin, amin. Sama-sama Pak. Ya, maaf Ibu, kebetulan saya sudah ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR, jadi saya pamit ke ruangan saya dulu ya Bu. Iya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Malik dan Ibu Dini yang sudah melakukan praktek kucing. Bagus sekali ya Pak, Bapak Ibu. Saya ingin menanyakan sama Ibu Dini, setelah melakukan proses coaching tadi, apa yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Indikator
indikatornya. Indikatornya mana? Indikator tercapai. Yang setelah kita tadi apa yang sudah dicapai. Jadi coach saya kan bisa kan? Jadi coach saya tadi dia akan membuat beberapa komitmen. Di antaranya itu dia akan menanyakan langsung kepada kepala sekolah dan pengawas, menjumpai pengawas untuk menyelesaikan masalahnya itu tadi. Yang kedua akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Yang ketiga berkolaborasi bersama teman-teman untuk saling memberikan masukan. Yang keempat dia akan melakukan refleksi diri. Jadi ada 4 tadi ya Bu ya. Terus kemudian dari hasil observasi yang saya temukan tadi kan di bagian rencana aksi, menurut saya observasi berbasis datanya sudah bebas dari penilaian dan asumsi. Si coach sudah memulai menemukan solusi terhadap permasalahannya dan sudah mampu melakukan refleksi dirinya, ya kan Bu? Lalu setelah itu selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu dicapai selain yang sudah yang tadi kompetensi kemitraan kan, apalagi kira-kira yang ingin dicapai? Aku kok blank. Yang ingin dicapai selanjutnya itu kemampuan coach untuk menemukan masalahnya, menyelesaikan masalahnya. Kemampuan coach untuk menyelesaikan masalahnya. Kemampuan coach. Baru pertanyaan yang berbobot dan terbuka ya. Baru alur tita. Jadi ada 4 kompetensinya ya Bu ya? Iya. Ya Bu, jadi setelah kita melakukan proses alur ini, jadi selesai ya Bu ya. Demikian proses coaching kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pindah posisi. Aku apa dulu kan? Nanti bisa dipotong-potong itu kan? Bisa. Kamu jangan. Bang, ya, aku potong menjelat aku kan malam kamu. Ini siapa lagi? Sini kakak, abang situ.